Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi mengenai sifat zat murni, khususnya mengenai membaca tabel properties. Seperti yang sudah kita ketahui minggu lalu dan juga menjadi tugas untuk kalian minggu ini, yaitu kalian telah belajar mengenai diagram fase dan juga membuat diagram fase. Nah, kali ini saya akan lanjutkan mengenai membaca properti dari diagram fase tersebut. Ini tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Kemudian sedikit mengenai sifat dari zat murni, mulai dari pressure, tekanan, kemudian temperatur, kemudian dan spesifik volume. Kemudian sedikit mengulang minggu lalu, yaitu ada istilah compressed liquid, kemudian ada istilah saturated liquid, kemudian ada saturated vapor, kemudian ada saturated liquid vapor mixture, superheated vapor. Sehingga dari ketiga istilah tersebut, atau dari kelima tahapan tersebut, menghasilkan diagram entah itu PV, TV, ataupun diagram PV. Nah, dari kedua diagram PV, kemudian diagram VT, dan seterusnya, di sini adalah contoh untuk diagram PV pada tekanan konstan 1 atm. Kemudian dari karakteristik diagram TV, PV, dan juga PT, kemudian dapat diberikan beberapa keadaan pada tekanan dari mulai rendah sampai dengan tinggi, sehingga membentuk diagram permukaan PVT secara 3 dimensi. Nah, kemudian yang perlu diingat ketika di situ ada diagram PV maupun TV, di situ ada critical point, kemudian ada konstan temperatur saturasi dan juga pressure saturasi. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, kemudian satu lagi bahwa ketika di situ ada diagram TV maupun PV, perlu dicatat bahwasanya bisa menentukan fase di mana di situ adalah total liquid, kemudian kapan itu campuran, dan juga kapan itu superheated atau vapor. Jadi mungkin diingat kembali bahwa pada grafik PV misalkan, nah grafik PV atau di sini grafik TV, diingat kembali bahwa pada daerah di sebelah kiri kubah atau daerah di sebelah kiri garis saturated liquid line itu adalah compressed liquid region atau cair. Kemudian daerah di sebelah kanan garis saturated vapor itu adalah superheated vapor region. Kemudian daerah di dalam kubah atau daerah di sebelah kanan saturated liquid dan juga garis sebelah kiri garis saturated vapor, di situ ada saturated vapor region. Nah, oleh karena itu ini penting ketika nanti akan membaca diagram properti. Jadi perlu diingat lagi di situ ada garis saturated liquid dan juga ada garis saturated vapor. Kemudian ada tekanan saturasi dan juga temperatur saturasi.
Kemudian kalau ada di sini grafik TV, berarti di situ pasti ada tekanan konstan, bentuknya selalu seperti ini. Karena kita ingat, sedangkan untuk PV, berarti yang konstan adalah temperaturnya, bentuknya adalah seperti ini. Baik, jadi saya ulang kembali ketika di situ ada diagram TV, kemudian ada kubah garis saturated liquid dan saturated vapor, kemudian ini critical point. Nah, berarti daerah di sekitar sini adalah liquid, ini adalah mixture, kemudian ini adalah vapor. Nah, ini perlu diketahui. Kemudian dengan begitu bentuk dari tekanan konstan, nah kemungkinan di sini ada titik saturated liquid, kemudian ini pada tekanan konstan, sehingga di sini daerah 2, ketiga, dan juga keempat. Nah, ini pada tekanan konstan misalkan P1, kemudian kalau ada di sini P2 berarti di sini tekanan konstan, urus lagi ini P2 dan seterusnya. Nah, sedangkan ketika ada garis atau kurva PV atau diagram PV, nah berarti kalau kemudian ada di dalam kubah, untuk garis temperatur konstan berarti kemungkinan seperti ini, kemudian seperti ini. Jadi ini adalah T1, kemudian ini adalah saturated liquid, ini adalah T2. Oke, kira-kira demikian. Jadi perlu diingat kembali bahwa harus diketahui di manakah daerah liquid, vapor, dan juga liquid plus vapor. Dan seterusnya. Jadi ini liquid plus vapor, ini juga liquid plus vapor, ini liquid, ini vapor. Baik, kita akan coba masuk ke dalam diagram properti. Baik, jadi tabel properti untuk sebagian besar zat, hubungan antara sifat termodinamika terlalu kompleks untuk dihubungkan dengan persamaan sederhana. Jadi misalkan hubungan P, V, dan juga T, kalau kita hubungkan menggunakan satu persamaan, misalkan tadi bersama pada tekanan konstan atau temperatur konstan ini, nah kemungkinan kan akan sulit kita mendapatkan satu persamaan yang menggambarkan garis tersebut. Oleh karena itu, properti seringkali disajikan dalam bentuk tabel. Beberapa sifat termodinamika dapat diukur dengan mudah, tetapi yang lain tidak dapat dan dihitung dengan menggunakan hubungan antara sifat-sifat tersebut dan sifat terukur. Hasil pengukuran dan perhitungan disajikan dalam tabel format yang mudah. Nah, pada kesempatan kali ini dikenalkan istilah baru yaitu entalpi atau properti kombinasi antara energi dalam dan juga tekanan dikali spesifik volume. Jadi entalpi dengan massa jenis berarti H kecil, yaitu H sama dengan energi di dalam ditambah P, tekanan dikali spesifik volume. Nah, sedangkan H besar tanpa massa jenis berarti H besar sama dengan energi dalam plus PV H besar.
Jadi entalpi secara definisi yaitu kombinasi energi dalam ditambah tekanan dikali spesifik volume. Nah, biasanya sering dijumpai pada analisis kontrol volume seperti ini. Jadi U1 sebagai input dan juga P1 dan juga V1 sebagai input pada kontrol volume tertentu didapatkan U2, P2, dan V2 seterusnya. Nah, sehingga persamaan entalpi yaitu yang sering dipakai yaitu H sama dengan U plus PV. Nah, kaitannya dengan tabel properti, jadi di dalam buku standar yang kita gunakan, baik di Cengel maupun di Moran Sapiro, kita pakai tabel A4 dan juga A5. Nah, perbedaannya bahwa kita perlu ketahui bahwa fase yang digunakan di dalam tabel A4 dan A5 itu adalah saturated liquid dan saturated vapor atau keadaan mixture. Jadi kembali saya tegaskan bahwa setiap fase di sini akan mempunyai tabel yang berbeda-beda. Setiap fase yang di sini juga mempunyai tabel yang berbeda. Ini ada A4 dan juga A5. Kemudian ini A6. Ini adalah A3. Nah, kita masuk dulu ke daerah atau ke fase campuran antara saturated liquid dan juga saturated vapor. Nah, tabel A4 digunakan ketika sifat air saturasi air berdasarkan suhu atau jika diketahui temperatur pada tekanan saturasi. Nah, sedangkan tabel A5 yaitu sifat saturasi air berdasarkan tekanan atau pressure pada temperatur saturasi. Nah, ini adalah contoh tabel A4. Nah, ini adalah contoh tabel A4. Nah, ketika diketahui temperatur yang spesifik di sini, kita bisa mendapatkan nilai tekanan saturasi. Sekian, misalkan pada suhu 85 derajat, tekanan saturasinya yaitu 57 sekian. Seperti yang kita ingat kemarin bahwa suhu saturasi air pada tekanan 1 atm yaitu 100 derajat Celcius. Atau tekanan saturasi pada suhu 100 derajat Celcius yaitu 1 atm atau sekitar 0,98 bar. Jadi mungkin masih ingat lagi saturated. Nah, ini. Baik. Nah, jadi diingat kembali bahwa setiap perbedaan tekanan dan juga perbedaan temperatur akan menghasilkan nilai saturated vapor dan juga saturated liquid baik di dalam nilai temperatur dan juga nilai tekanan. Jadi kembali ke materi yang tadi. Jadi sehingga pada graf tabel A4 ini kita ketahui kalau kita mempunyai nilai temperatur, berarti kita bisa mendapatkan nilai saturated pressure atau P1 atau tekanan saturasi. Nah, kemudian ada nilai spesifik volume dari saturated liquid, kemudian spesifik volume dari saturated vapor, dan juga different antara saturated vapor dan juga saturated liquid. Nah, notasi untuk spesifik volume pada garis saturated liquid yaitu F. Sedangkan notasi untuk spesifik volume dari saturated vapor yaitu G. Jadi yang dimaksud misalkan di sini ada grafik T dan V, kemudian ini kubahnya. Nah, kemudian ketika didapatkan satu titik
di sini dan di sini ini selalu lurus atau pada temperatur konstan ya berarti ya. Nah, di sini adalah nilai Vf, sedangkan di sini adalah nilai Vg. Nah, sedangkan Vfg yaitu Vg min Vf. Nah, kemudian ada lagi istilah HFG atau latent heat of evaporation atau enthalpy dari evaporation, yaitu jumlah energi yang dibutuhkan untuk menguapkan massa satuan cairan jenuh pada suhu atau tekanan tertentu. Jadi selain tadi di tabel A4 itu ada temperatur dan juga tekanan saturasi, kemudian ada saturated liquid specific volume dan juga specific volume pada saturated vapor. Nanti ada HF, ada juga VFG, kemudian ada juga UF dan juga UG, dan juga HF dan juga HG, dan juga nanti terakhir entropi atau SF dan juga SG. Nah, tabel ini biasanya bisa didapatkan di appendix di akhir buku. Bisa kalian lihat di buku Cengel di bagian appendix atau lampiran. Nah, sedangkan untuk tabel A5 berdasarkan tekanan, nah di sini adalah tekanan spesifik, sedangkan jadi biasanya di sini ada tekanan spesifik, sedangkan yang di sini adalah temperatur saturasi. Oke, nanti mungkin bisa kita tunjukkan lagi. Nah, ini kembali mengingatkan bahwa contoh dari saturated liquid dan saturated vapor pada air pada diagram TV dan juga PV. Nah, jadi perlu diingat lagi bahwa ini ada diagram TV, ini ada diagram TV. Nah, kemudian di situ dikatakan bahwa saturated liquid. Nah, ini saturated liquid, ini lurus pada Nah, ini diketahui pada temperatur 90 derajat saturated liquid. Di sini adalah titik saturated liquid. Nah, sedangkan di sini adalah saturated vapor. Nah, dengan menggunakan tabel A4, kita bisa mendapatkan nilai P-nya yaitu atau saturated tekanannya yaitu 70,183. Mungkin kita coba buka buku termodinamikanya ke sini aja. Nah, baik. Jadi tadi diketahui temperaturnya yaitu atau diketahui temperatur spesifiknya 90. Berarti kita pakai tabel A4. Nah, kita lihat dulu ini adalah buku Cengel. Edisi 9. Nah, kemudian di dalam daftar isi sebelah kiri ini sebelah kiri, kemudian kita pilih appendix 1. Nah, kemudian di sini ada tabel A1 hingga sekian. Nah, rata-rata kita gunakan mulai dari A3, A4, A5, A6, dan juga A7 yang compressed liquid tadi. Nah, karena tadi diketahui adalah temperatur, berarti kita pakai saturated water pada tabel temperatur. Berarti kita coba masuk ke A4. Oke, ini adalah tabel A4. Nah, tabel A4 kemudian tadi pada temperatur spesifik 90. Nah, maka di sini tekanan saturasinya adalah 70,183. Kita cek tekanannya 70,183. Nah, di sini bisa terlihat bahwa tekanan saturasinya 70,183 kPa. Nah, kemudian ini keadaan kedua atau contoh kedua ketika
saturated vapor, kemudian P-nya 350 kPa. Nah, kemudian kita pengen tahu berapa volume gasnya atau volume pada keadaan saturated vapor. Nah, ini ada PV, kemudian pada tekanan 350. Nah, berarti kita pindah ke tabel A5. Kalau tadi A4, ini temperatur ya. Berarti kita ke A5, kemudian tekanannya tadi 350. 350, nah kira-kira ini temperatur saturasinya yaitu 138, VG-nya yaitu 0,5. Jadi 350 atau 350 ya. Ya, jadi ini T-nya adalah 138, V-nya ini volume VG-nya tadi 0,05, 0, sekian. Kemudian V-nya ini adalah VVG, berarti kita coba lagi temperaturnya. Ya, jadi VG-nya adalah 0,5 sekian. Temperatur saturasi 1,38. Jadi ini dan sekitarnya. Baik. Saya kembali ke sini. Nah, kemudian ini adalah keadaan yang ketiga. Contohnya saturated liquid dan diagramnya PV. Nah, kemudian ini ingin menggambarkan bahwa pada keadaan saturated liquid, volumenya masih sekian. Tapi ini karena dari VF, dari liquid ke gas, maka ini volumenya menjadi lebih besar. Jadi menunjukkan bahwa sifat ini adalah sifat fisik, sehingga nanti bisa dibuktikan lebih lanjut lagi. Oke, satu lagi saya lanjut ke saturated liquid vapor mixture. Jadi di dalam kubah tadi yang saya sebutkan di situ adalah campuran antara saturated vapor dan juga saturated liquid yang dibatasi oleh garis saturated liquid dan juga saturated vapor. Untuk diagram P, V maupun T dan juga V. Nah, di dalam istilah campuran saturated liquid dan juga vapor mixture itu ada istilahnya quality, kualitas, disimbolkan oleh X, yaitu perbandingan massa uap dengan massa total campuran. Nah, nilai dari kualitas ini dari 0 sampai dengan 1, di mana 0 itu adalah saturated liquid, nah sedangkan 1 adalah saturated vapor. Kalau dicontohkan pada kubah ini, ketika saya punya, ini saya ambil misalkan salah satunya adalah diagram TV, kemudian di sini adalah titik perpotongan. Nah, maka kita gunakan bahwa di sini adalah 0, di sini adalah 1. Kira-kira demikian. Jadi sifat-sifat cairan jenuhnya adalah sama apakah itu ada sendiri atau dalam campuran dan uap jenuhnya. Nah, sehingga persamaan X sendiri yaitu M vapor. Jadi M vapor nanti berapa persen sama dibagi M total. M total berarti kan tadi VFG ya. Nah, sehingga M total sama dengan M liquid per M vapor atau MF plus MG dan seterusnya. Sehingga suhu dan tekanan adalah sifat yang bergantung pada campuran. Nah, sistem dua fase ini pada keadaan tertentu diperlakukan sebagai campuran homogen untuk kenyamanan, sehingga disebut sebagai V average untuk saturated liquid vapor mixture. Nah, perlu yang diingat bahwa di sini quality itu nilainya
0 sampai dengan 1. 0 itu adalah saturated liquid, 1 adalah saturated vapor. Nah, kemudian turunan lainnya dari nilai quality tersebut adalah tadi kita ketahui adalah X adalah mg atau m vapor dibagi m total. Sehingga X juga bisa dicontohkan dengan nilai specific volume, yaitu specific volume average, dimin, specific volume liquid, dan juga dibagi spesifik volume gas dikurangi spesifik volume liquid atau VFG. Satuannya adalah metrik kubik per kilogram. Nah, sehingga U average atau energi dalam average yaitu UF ditambah X. Nah, ini ada X-nya nih. Ini penting, ini selalu digunakan sama dengan UFG. Atau dalam bentuk entalpi, berarti H average sama dengan HF di plus X dikali HFG. Nah, entah nanti mau dicari HF-nya, kemudian dicari X-nya, atau dicari FG-nya, atau dicari H average-nya. Itu biasanya macam-macam soalnya. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana nilai X, di mana di sini ada titik A, titik B, dan juga titik C. Nah, maka titik nilai X adalah nilai A ke B dibagi A sampai C atau total keseluruhannya. Atau kalau kita masuk ke dalam spesifik volume berarti V average dimin V liquid saturated liquid ya. Kemudian VFG berarti saturated vapor dikurangi saturated liquid. Nah, sehingga pada beberapa properties nanti kita bisa mengetahui bahwa ketika nilai V ini bisa berada pada apakah itu di bawah spesifik, di bawah saturated liquid atau di atas saturated liquid atau di antara saturated liquid dan juga saturated vapor. Jadi artinya kalau misalkan di bawah saturated liquid berarti ini bentuknya liquid. Kemudian ketika di antara saturated liquid dan saturated vapor berarti bentuknya L liquid plus vapor. Kemudian kalau di atas saturated gas atau saturated vapor berarti di sini superheated atau vapor. Nah, ini contoh pada saturated liquid vapor mixers pada diagram T, V, dan juga PV. Nah, ini diketahui lagi, misalkan tadi pada temperatur, kita ketahui temperatur 90, kemudian tekanan saturasi adalah 70,183, ini kira-kira seperti ini kan. Nah, nilai spesifik volume pada F dan juga pada G atau liquid saturated dan juga vapor saturated ini bisa diketahui di dalam tabel yang tadi, tabel A4 ya tadi. Ini masih A3, A4, kemudian suhunya 90 kan tadi, suhunya 90. Nah, ini adalah saturated. Ini saturated liquid, saturated vapor, ini saturated vapor 2,3, saturated vapornya adalah saturated vapor adalah 2,3, saturated vapor saturated liquid 0,01, saturated vapor 2,359. Nah, seperti ini. Nah, kemudian diketahui lagi di tabel sebelahnya HF atau entalpi pada saturated liquid adalah 31,21 kJ per kilogram, sedangkan entalpi pada saturated
vapor itu adalah 241,11 kilojoule per kilogram. Oke, jadi tadi sudah dibahas adalah daerah di kurva dan juga daerah di dalam kurva. Nah, sekarang kita geser ke daerah di sebelah kanan kurva atau superheated vapor. Nah, untuk mengetahui apakah suatu titik atau suatu zat murni itu di daerah mixture atau liquid atau superheated. Nah, di sini contohnya di dalam superheated vapor. Nah, karakteristiknya yaitu lower pressure, artinya P spesifiknya atau tekanan spesifiknya di bawah tekanan saturasi pada temperatur yang telah ditentukan. Jadi misalkan nanti diketahui P saturasinya 100, nah kemudian pada temperatur P saturasinya adalah 1 atm, kemudian pada temperatur 100. Nah, ketika di bawah 1 atm, misalkan 0,5, bisa diindikasikan sebagai superheated vapor. Kemudian higher temperatur, artinya temperatur lebih besar daripada T saturasi pada tekanan yang telah ditentukan. Kemudian higher specific volume, jadi V spesifik tadi lebih besar daripada VG pada pada P atau T yang ditentukan. Nilai energi internal juga lebih besar pada P atau T yang telah ditentukan. Entalpi juga lebih besar daripada entalpi vapor pada P dan juga T yang ditentukan. Jadi kalau kita lihat lagi ini pada diagram T dan juga H atau nanti TAV, ketika nilai H-nya lebih besar dari nilai Hg, ini adalah titik Hg. Jadi ketika nanti dari tabel properties kalian bisa ngeplot T dan juga G, ketika nilai H-nya itu di atas nilai G, nah berarti di situ berada pada temperatur atau pada kondisi fase superheated vapor. Jadi superheated vapor merupakan di daerah sebelah kanan garis uap jenuh pada suhu di atas suhu titik kritis suatu zat pada sebagai uap super panas atau superheated vapor. Di wilayah ini suhu dan tekanan adalah sifat independen atau bebas. Nah, ini sebagai contoh ini ketika di sini diketahui fasenya adalah superheated, nah maka digunakan adalah tabel 6. Jadi ini adalah tabel A6. Jadi bukan A4 atau A5 lagi, tetapi A6. Jadi ketika sudah tahu nih fasenya adalah superheated vapor, maka digunakan tabel A6. Nah, itu jangan lupa. Jangan kebalik menggunakan tabel. Nah, kemudian kita kembali ke fase yang lain, yaitu compressed liquid atau cair. Yaitu sifat cairan terkompresi sangat bergantung pada suhu daripada tekanan. Nah, artinya kalau kita lihat kurva T dan juga U ataupun T dan juga V, berarti daerah di sebelah kiri kubah. Nah, pada compressed liquid mempunyai karakteristik yaitu tekanan yang lebih tinggi dibandingkan tekanan saturasi pada temperatur yang spesifik. Jadi ketika sudah ada temperatur spesifik, kemudian kita tahu tekanan saturasinya, tapi ternyata tekanan spesifiknya lebih tinggi, berarti bisa diindikasikan sebagai compressed liquid. Kemudian lower temperatur atau temperatur lebih kecil daripada temperatur saturasi pada given point atau given pressure. Kemudian lower specific dibandingkan di bawah VF, V-nya di bawah VF pada
P atau T yang ditentukan, kemudian internal energi juga lebih di bawah UF atau saturated liquid, di bawah P atau T, kemudian entalpi juga di bawah entalpi saturated liquid dengan tentukan P atau T. Nah, sehingga perlu ditentukan adanya reference state dan juga reference value. Jadi nilai U, H, dan S tidak dapat diukur secara langsung dan dihitung dari properti yang dapat diukur menggunakan hubungan antar properti. Namun relasi tersebut diberikan perubahan pada properti, bukan nilai properti status tertentu. Oleh karena itu, perlu memilih status referensi atau reference state yang sesuai untuk mencapai titik nol pada properti tertentu. Jadi status referensi pada air adalah 0,01 derajat Celcius, sedangkan refrigeran R134A yaitu minus 40. Nah, terkadang tabel yang berbeda mencantumkan nilai yang berbeda untuk berbagai properti. Dengan status yang sama, hasil dari penggunaan status referensi berbeda. Namun dalam hal termodinamika kita menggunakan perubahan sifat status referensi yang dipilih dengan konsekuensinya. Nah, karena di sini masih kaitannya adalah water, jadi kita pakai yang water dulu, belum yang ke refrigeran. Nah, yang di sini tadi yang compressed liquid pakai diagram A7. Nah, baik, ini saya lanjutkan sedikit, yaitu mengenai persamaan keadaan gas ideal. Nah, persamaan gas ideal itu menggunakan persamaan equation of state atau persamaan keadaan. Jadi persamaan apapun yang menghubungkan tekanan, suhu, dan juga volume spesifik suatu zat. Nah, persamaan keadaan paling sederhana dan paling terkenal untuk zat dalam fase gas adalah persamaan keadaan gas ideal. Persamaan ini memprediksi PVT gas dengan cukup akurat di beberapa wilayah yang dipilih dengan tepat. Nah, jadi persamaan keadaan gas ideal yang sudah kita ketahui yaitu PV RT atau di sini kalau pakai mol PV NRT atau PV RT, sehingga P adalah tekanan, R gas konstan, kemudian T adalah temperatur dibagi V volume spesifik. Nah, volume spesifik di situ gas konstan di situ bisa menggunakan molar gas dan juga universal gas konstan. Nah, di mana untuk universal gas konstan di situ bisa dicari di dalam tabel A3 untuk masing-masing universal gas konstan. Kemudian molar gas itu diketahui dari soal maupun dari properties dari keadaannya. Nah, sehingga untuk menghasilkan mass yaitu molar mass dikali mol number. Sehingga di dalam persamaan gas ideal kita bisa mendapatkan dua keadaan untuk massa tetap. Atau kita bisa menggunakan persamaan P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Sehingga dari masing-masing tersebut bisa kita bandingkan untuk mencari baik di titik-titik tertentu, baik itu di P1 atau P2, P1 atau P2, yang paling penting yaitu diketahui nilai-nilai yang ada, kemudian kita tahu komponen mana yang perlu diketahui. Nah, gas nyata berperilaku sebagai gas ideal pada keadaan kepadatan rendah, yaitu tekanan rendah dan suhu tinggi. Nah, di persamaan gas ideal ini mungkin nanti akan dibahas spesifik pada kasus atau pada bahasan mesin diesel ataupun mesin oto. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah uap air merupakan gas ideal? Jadi pada tekanan di bawah 100 kPa, uap air dapat diperlakukan sebagai gas ideal, berapapun suhunya.
dengan kesalahan yang dapat diabaikan kurang dari 0,1%. Jadi ketika tekanannya sangat rendah, nah itu bisa dikatakan sebagai gas ideal, mungkin di daerah sini lah. Nah, di sini tadi ini daerah yang digambarkan ini adalah dianggap sebagai gas ideal. Namun pada tekanan yang lebih tinggi, asumsi gas ideal menghasilkan kesalahan yang tidak dapat diterima, terutama di sekitar titik kritis dan juga garis uap jenuh. Nah, dalam aplikasi AC, uap air di udara dapat diperlukan sebagai gas ideal. Mengapa? Ya, jawabannya karena tekanannya sangat rendah, yaitu di bawah mungkin 10 kPa tadi. Sedangkan pada aplikasi pembangkit listrik tenaga uap, tekanan yang terlibat sangat tinggi. Oleh karena itu, hubungan gas ideal bisa digunakan. Maaf, tidak boleh digunakan. Persamaan gas ideal jarang digunakan atau tidak digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap. Oke, jadi dari yang saya sampaikan tadi dan juga minggu lalu itu sudah membahas sampai sini PVT. Nah, minggu ini saya sudah jelaskan property table, saturated liquid dan seterusnya, reference state, water, gas, dan juga persamaan gas ideal. Sedangkan 3 materi ini tidak saya masukkan, yaitu persamaan keadaan van der Waals, ini biasanya untuk termodinamika lanjut. Nah, baik, ini ada satu contoh kasus dalam menggunakan tabel properti. Jadi contoh soalnya 2 kg air pada suhu 25 derajat ditempatkan dalam perangkat silinder piston di tekanan 100 kPa. Panas ditambahkan ke air pada tekanan konstan hingga piston mencapai stop pada volume total 0,4 meter kubik atau keadaan 2. Panas kemudian lebih banyak ditambahkan pada volume konstan hingga suhu air mencapai 300 derajat Celcius keadaan 3. Kemudian tentukan kualitas fluida, berarti kualitas tadi kan quality ya tadi ya, X. Dan juga massa uap berarti M. Dan tekanan fluida pada keadaan P, keadaan 3. Nah, ketika mendapatkan satu permasalahan seperti ini, nah maka kita perlu mengidentifikasi fasenya dulu. Nah, fase dari masing-masing keadaan. Nah, fase dari masing-masing keadaan kita harus bisa menggambarkan dari masing-masing keadaan itu, entah itu pakai diagram TV maupun pakai diagram PV. Nah, pada kesempatan ini kita coba menggunakan diagram TV yang mungkin lebih mudah. Nah, baik, pada kesempatan ini berarti sudah diidentifikasi bahwasanya pertama kita baca soalnya lagi bahwa 2 kg air, berarti ini adalah air, kita bisa artikan sebagai kompres liquid ya. Kita artikan sebagai kompres liquid. Kemudian pada suhu 25 derajat ditempatkan pada perangkat silinder piston di tekanan 100 kPa. Panas ditambahkan ke air pada tekanan konstan hingga piston mencapai, nah ini ada istilah lain yaitu tekanan konstan, berarti isobar. Nah, kemudian piston mencapai volume total 0,43 meter kubik keadaan 2. Kemudian panas ditambahkan lebih banyak lagi pada volume konstan hingga suhu air mencapai 300 derajat Celcius. Tentukan kualitas fluida, massa uap pada keadaan 2 dan tekanan uap pada keadaan 3. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa selalu harus bisa menggambarkan grafik PV maupun TV dari setiap keadaan. Sebagai contoh, misalkan di sini saya buat
yaitu adalah V. Nah, kemudian di sini adalah T. Nah, setelah itu kemudian selalu ada kurva yang mungkin kurva imajiner yang mungkin kita bisa gambarkan di sekitaran sini ya mungkin ya. Ya, mungkin ini hanya sekilas saja. Nah, setelah itu kita identifikasi keadaan 2 kg air. Nah, berarti kalau dari kurva TV, kemungkinan besar di daerah air itu yaitu di daerah sekitar sebelah kiri saturated liquid line atau garis saturated liquid. Berarti kemungkinan besar kan daerah sini ya. Di daerah sini kemungkinan besar. Jadi kemungkinan besar di sebelah kiri. Nah, kemudian ya mungkin kita coba tambahkan dulu misalkan satu titik lah, entah kita nggak tahu di mana. Satu titik itu misalkan di sini. Nah, di sini adalah suhunya adalah 25 derajat. Nah, kemudian ditempatkan dalam keadaan silinder piston di tekanan 100 kPa. Nah, berarti di sini diketahui lagi bahwa tekanannya 100 kPa. Tekanannya yaitu 100 kPa. Nah, berarti pada tekanan 100 kPa kita harus tahu dulu temperatur saturasi agar kita tahu di mana garis apakah itu di sini ataukah di sini atau di sini. Pada tekanan 100 kPa temperatur saturasi kira-kira di mana. Berarti kita harus buka tabel. Tadi 100 kPa ya. 100 kPa ini pakai pressure, berarti kita pindah ke A5. A5 100 kPa ini kita anggap sebagai tekanan spesifik. Nah, temperatur saturasi yaitu 99,1. Berarti tadi di atas dari berarti ini 25, ini adalah 25. Sedangkan temperaturnya tadi kira-kira ya kita mungkin anggap aja di daerah sinilah karena ini adalah 99 tadi ya. Dibutuhkan 99. Kira-kira mungkin pakai di sini 99. Hapus dulu deh. Oke, di situ adalah 25, kemudian di sini adalah 99. Anggap aja itu 99. Nah, kenapa kita pakai diagram A5? Di sini diketahui 100 kPa. Jadi untuk menunjukkan atau mengetahui di mana sih titik atau temperatur saturasinya, berarti kan ini kita bisa garis seperti itu. Atau kita pakai yang lebih. Jadi ini garisnya udah pasti di sini. Kita hapus lagi yang biru itu. Baik. Nah, setelah itu karena
tekanan konstan, volumenya 0,3, kemudian dipanaskan, berarti pada volume konstan ini, berarti ini kan pada tekanan konstan, berarti ini adalah tekanan konstan, tadi kita nggak tahu di mana ya. Kemudian panas ditambahkan lagi volume konstan hingga temperatur 300 derajat Celcius. Wah, ini 300, berarti ini kita hapus aja dulu biar jadi hilang semua. Oke. Baik, kita coba pakai lagi ini. Baik, kita mulai lagi dari ya, baik. Jadi dari sini lagi. Jadi tadi ada grafik kira-kira seperti ini. Nah, kemudian ini adalah 25 titiknya, entah kita pakai yang ini dulu, ini 99 dihapus dulu. Nah, baik, ini sudah kehapus, maaf, agak sulit juga nih. Baik, jadi kira-kira tadi entah titik 1 adalah di sini ya, entah, jadi ini kira-kira titik ini adalah 25, kemudian tadi pada tekanan 100 kPa, kira-kira kita ambil aja di sini lah. Ini adalah 99. Nah, sehingga setelah itu mencapai volume konstan 300 derajat Celcius. Oke. Nah, ini tekanan konstan kan di sini udah tahu. Kemudian, nah ini kira-kira entah kita pakai ini dulu atau yang lain. Nah, kemudian kualitas fluida dan juga massa uap keadaan. Nah, kita ingat lagi bahwa kualitas tadi yaitu kita ingat ini adalah X sama dengan M vapor dan juga M total. Itu untuk massanya, sehingga kalau spesifik volumenya atau X-nya yaitu X sama dengan V average min VF per VFG. Nah, kita ketahui dulu V average-nya di situ adalah diketahui bahwasanya 2 kg. Ditulis di sini adalah 2 kg. Nah, kemudian volumenya yaitu ini M-nya adalah 2 kg, volumenya yaitu 0,4 metrik kubik. Sehingga V kecil yaitu V kecil yaitu M sehingga V kecil yaitu V besar per M. Nah, sehingga di situ yaitu 0,4 dibagi
atau volume spesifik 0,4 metrik kubik dibagi 2 kg, berarti mungkin di sini 0,2 metrik kubik per kilogram. Ini adalah volume spesifik. Nah, kita harus tentukan kualitas fluida dan juga massa uap. Nah, berarti V-nya sudah tahu. Kalau kita pakai nilai ini tadi, nah ini pakai persamaan ini tadi, X sama dengan V average min VF dan juga VFG. Nah, berarti kita pakai yang tadi, nilai V-nya adalah 0,2, sudah dihitung dari tadi, dari 0,4 dibagi 2 kilo. Ini saya ganti merah saja. Nah, kemudian X, karena di sini adalah kualitas fluida, sama dengan V plus VF dibagi VFG. Nah, sehingga kita harus menentukan nilai VF dan juga VG. Nah, VF dan juga VG tersebut kita harus tentukan, maaf ini adalah minus berarti ya, minus VF. Berarti kita tentukan dari tadi pada saat 100 kPa ini karena saturasi, tadi kan di diagram ini kita tahu ini kira-kira di mana kan gitu. Pada tekanan konstan, nah ini berarti kita bisa hubungkan lah kira-kira tadi di sini. Tekanan konstan. Nah, kemudian kita pengen tahu berapa nilai X-nya tadi. V min VF. Kita ganti share screen-nya ke pada saat 100, berarti di situ nilai VF-nya adalah 0,01, VG-nya adalah 1,69. Nah, sehingga kalau kita kembali ke sini, kita masukkan adalah ini adalah 0,2 adalah ini, berarti 0,2 dikurangi 0, berapa berarti 0,01 kurangi 1,69 dikurangi 0,01 sama dengan 0,118. Nah, kita ingat lagi kalau 0 itu adalah liquid, kalau 1 itu adalah vapor. Nah, berarti ini yang kualitas udaranya sudah didapatkan. Nah, sekarang massa dari vapornya atau massa di gasnya, atau di sini dilambangkan G-nya. Berarti massa dari gas, kalau dari rumus yang ini tadi, XMG per MT, berarti X sama dengan MG per MT. Sama dengan berarti MG yaitu MT dikali X kan ya. Nah, berarti MT-nya adalah berapa? 2 kg dikali X. X-nya adalah 0,118. Jadi kalau kita hitung yaitu 0,235 kg. Nah, jadi kalau kita tadi plot ke diagram yang tadi, ini adalah VF, ini adalah VG, ini adalah 0,001
ini 0,16. Benar ya? 0,1 maaf 1,69. Ini saya hapus dulu atau saya ganti 1,69. Nah, kemudian X-nya sendiri yaitu sekitar 0,118. Nah, entah itu di daerah sini atau entah di daerah sini kita tidak tahu. Nah, setelah itu di sini berarti tadi yang nomor 1 kualitas fluida dan juga massa uap ini sudah terjawab, yaitu tadi kualitasnya ini dan juga massa uap yaitu ini. Nah, kemudian yang B yaitu tekanan fluida pada keadaan 3. Nah, pada keadaan 3 ini pada volume 0,43 di sini menggunakan volume konstan mencapai 300 derajat Celcius. Berarti nah, ini berarti diketahui lagi bahwa di sini ada 300 derajat Celcius. Nah, 300 derajat Celcius ini kita harus coba lihat lagi karena tadi adalah di sini adalah tekanannya 100 kPa. Ini yang dia kemudian kita nggak tahu di 300 derajat ini mungkin entah di sini berapa kPa, apakah di bawahnya atau di atasnya. Berarti kita cek ke tabel A4. Nah, temperatur pada 300. 300 berarti KPA-nya ini sampai 85, 87. Ya, entah di mana. Berarti kalau kita bisa gambarkan tadi, kita stop screen dulu, balik ke sini. Nah, jadi di daerah sini ini ada volume konstan. Berarti kan volume konstan tapi panas terus ditambahkan. Berarti di daerah sini itu konstan volume tapi panas sampai 300 kira-kira, entah di sini ya. Jadi entah di sini. Nah, sehingga kalau kita buat tadi tekanan konstannya mungkin di daerah sini ini tadi sekitar 8.000 sekian kPa lah ya. Nah, kalau seperti ini kita harus tahu dulu apakah ini superheated atau gas ya. Berarti kita harus cek dulu kalau superheated itu kita harus tahu misalkan dari spesifik volume atau tadi tekanannya lebih kecil dari tekanan Oke. Karena tadi diketahui dari tekanan, berarti kita pakai tekanan saja, kemudian dan juga diketahui spesifik volume tadi ya, 0,2 meter kubik per kilogram. Nah, kita harus tahu spesifik volume pada saturated vapor di tekanan tertentu. Jadi kan tekanan tertentu tadi kan 100 kPa. 100 kPa udah tahu. Nah, kemudian kita tahu spesifik volumenya spesifik volumenya V-nya yaitu 0,2. Nah, berarti kita coba cari dari tabel yang sudah ada. Ya, maaf tadi terputus. Jadi kita kembali lagi ke sini. Terkait pertanyaan 2 yaitu tekanan fluida pada keadaan 3. Jadi volume konstan tadi kira-kira
kita ambil satu titik di sini, kemudian mencapai suhu 300, entah itu suhu 300 ini, berarti kita harus tahu keadaan superheated. Kalau superheated syaratnya higher temperature, higher specific volume pada P atau T. Nah, berarti tadi spesifik volumenya yaitu 0,2. Jadi ini pada titik ini ini 0,2 spesifik volumenya 0,2. Nah, kemudian di dalam 0,2 itu ingin atau dinaikkan temperatur sampai 300 derajat. Berarti kita harus tahu apakah ini V-nya itu lebih besar daripada VG pada T300. Kita cek T300, VG-nya adalah saturated vapor-nya adalah 0,02. Berarti kita kembali ke sini. Jadi kalau saya gambarkan lagi, saya stop dulu, oke. Saya hapus dulu deh. Nah, jadi saya gambarkan lagi biar lebih jelas. Mudah-mudahan bisa lebih jelas. Oke, jadi ini ada T dan V. Kemudian tadi ada kubahnya. Nah, kemudian tadi ini ada titik 1. Kita ambil warna biru aja. Titik 1 ini adalah 25. Kemudian saturasinya pada temperatur saturasi tekanan saturasi pada 100 kPa. Nah, kemudian tadi pada titik tertentu ingin naik volume konstan, temperatur naik. Nah, sehingga temperatur 300. Ini 300 tadi ini temperaturnya adalah 99. Ini kira-kira 300. Entah itu di mana, kita tidak tahu. Mungkin di sini ya, mungkin di sini. Nah, kemudian diketahui V-nya adalah berapa tadi? V-nya adalah V-nya 0,2. V-nya 0,2 metrik kubik per kilogram. Nah, kemudian kita harus tahu apakah V-nya itu lebih besar dari VG. VG pada T300 tadi. Ini kan T pada 300 ya. Nah, VG-nya yaitu 0,2. Nah, karena V lebih besar dari VG, maka kita bisa pakai tabel superheated di A.6. Nah, pertanyaannya kan berapa tekanan fluida? Nah, tekanan fluida pada tabel A.6 atau pada tabel A6, kita harus ketahui nilai volume dan juga temperatur. Kita balik, kita harus tahu di A6. Nah, di A6 ini di sini ada tekanan, kemudian ini saturasi dan seterusnya. Nah, kita harus lihat selalu bahwa di saturasi 300 apakah nilai V-nya itu tadi udah di sekitar 0,2 dan juga 0,1 berapa tadi? 0, sekian tadi ya. Kan kita pengen di 0,2 ya. Nah, ini kan di 300 di P0,01 ini masih 26. Berarti kita lebih turun lagi P0,2 MPa 300 ini 1,3, 0,5 ini sekitar 300 0,5, 0,6 0,4 berarti masih turun lagi.
Ini 300, ini 0,25, berarti di bawahnya 0,2 di tekanan 1,2 MPa. Ini tadi, oke, berarti di antara tekanan 1,2 dan 1,4, karena di sini diketahui. Nah, jadi untuk mendapatkan tekanan, nah dibuat satu perbandingan, yaitu kita bisa interpolasi dari tadi, antara tekanannya P1 adalah berapa tadi ya? 0, atau 1,2 MPa hingga P2 yaitu 1,4 MPa. Jadi di antara ini. Jadi pakai perbandingan VG dan seterusnya. Jadi nilainya di antara 1,2 dan 1,4. Baik, demikianlah kira-kira untuk bacaan grafik. Silahkan untuk hari ini, silahkan mengerjakan tugas di dalam grup. Kemudian besok kalian memaparkan bagaimana kalian mengerjakan tugas itu dan juga membaca tabel properties. Demikian, terima kasih. Kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.